Bismillahirrahmanirrahim. Lantas saya kaget. Di kalangan Salafi, ahli bid'ah itu lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasrani. Berarti lebih kufur dong. Kita tadinya enak-enak aja, Pak. Ya ngebiarin ya gue disebut ahli bid'ah gitu. Tapi ternyata lebih gila. Muncul gerakan namanya Qadariyah, aliran Qadariyah yang menolak takdir. Tapi orangnya cerdas-cerdas. Kemudian orang-orang ini mempengaruhi banyak orang awam. Di antara orang awam itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Baik, Bapak-bapak, saudara yang mungkin Allah, udah lama banget kayaknya, Pak. Terakhir Ramadan ya, Ramadan sebelumnya. Baik, mungkin kabar gembira kali dari Rasulullah ya. Jadi orang-orang, tentunya peraturan-peraturan yang ada, imunitas kolbunya itu naik. Awal-awal kita kena pandemi, mendengarkan banget malah. Sekarang karena pandemi, Allah ajarkan kita untuk beradaptasi, nikmati aja, Pak. Akhirnya kajian jadi online. Siapa aja bisa melihat, tapi semoga umat kita tidak salah mengkaji, tidak salah menonton, tidak salah berguru. Vandalisme yang terjadi di Tangerang kemarin, masih ingat? Itu karena sebab ngaji di YouTube juga. Maka kita wajib memasukkan konten-konten kajian positif ke YouTube, Pak. Sekarang masjid-masjid itu menjadi orang yang akan pengurus-pengurus ini orang-orang yang akan mengisi itu. Undang orang yang berkompeten, lalu kita rekam, kita masukkan, kita live. Harus begitu. Kalau tidak, nanti yang terjadi orang-orang seperti yang mencoret-coret musola kemarin itu akan tambah banyak. Kenapa? Karena berguru lewat online itu. Nabi mengatakan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati. Ya, Allah memberi cahaya kebahagiaan, cahaya ketawaduan, cahaya kerendahan hati kepada orang yang mau mendengar langsung kalam-kalamku. Di zaman Nabi mendengar itu lewat online atau lewat apa, Pak? Langsung. Maka ketika di dalam teks-teks keagamaan ada kalimat mendengar, itu pasti hadir. Nggak ada tuh, dari jauh tuh nggak ada. Ya. Sami'a maqalati. Nabi tidak berbicara mendengarkan dai-daiku, enggak. Nabi mengatakan mendengarkan maqalati, kalamku. Maka semenjak kita dengar hadis ini, Pak, seharusnya setiap orang yang membawa ajaran Ahlus Sunnah dengerin aja gitu. Jadi jangan kemudian dikooptasi harus ustadz manhaj A, manhaj B. Nanti malah nggak dapat nadrohnya, nggak dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Materi ini sebenarnya yang kedua kali karena teman-teman di sini request, dan memang ini kajian biasanya setiap kali pembukaan di satu tempat atau awal-awal saya ngaji satu tempat, ini kajiannya. Karena kajian ini nanti berkaitan dengan semua kajian saya ke depan, gitu. Kenapa? Nanti kita akan bahas aliran, kita akan bahas perbedaan orang, perbedaan pendapat. Kalau nggak mateng di sini, nanti orang yang beda sama kita anggap beda agama. Masih ingat 2019 beda coblosan, orang anggap itu beda iman loh. Ya kan? Kita kena semua, Pak. Udah berapa banyak kita yang left dari grup kan? Karena tengkar sama istrinya. Cuma karena beda, ya nggak sapa-sapaan lagi sama family-nya di grup-grup family-nya. Kenapa? Karena ada kesalahan dalam memahami konsep ad-din, beragama. Din itu agama. Nah, pemahaman kita terhadap din itu disebut beragama. Beda nggak agama dengan pemahaman kita terhadap agama? Jadi yang beragam itu beragamanya. Kalau agama satu, inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah cuma Islam. Tapi pemahaman orang terhadap agama itu disebut beragama, itu yang berbeda. Nah, muncullah kemudian orang-orang yang menganggap pemahaman dia itulah satu-satunya mewarisi pemahaman Nabi. Nah, ini yang paling berbahaya. Akhirnya di luar dia tidak. Oleh karena itu kalau kita telusuri, hadis ini kita dapat di mana, Pak? Bapak-bapak bisa lihat ya, hadis ini bisa kita lihat di hadis pertama di Sahih Muslim.
Saya lama itu berpikir, kenapa Imam Muslim naruh ini di hadis pertama di bab iman. Jadi habis dia tulis pengantarnya, terus dia taruhlah hadis ini 1 halaman lebih. Diceritakan kronologis hadis ini dibacakan, disampaikan oleh Ibnu Umar. Apa kronologisnya? Jadi di daerah Irak lagi muncul gerakan namanya Qadariyah, aliran Qadariyah yang menolak takdir. Tapi orangnya cerdas-cerdas. Kalau sekarang ya liberal gitu lah ya. Kemudian orang-orang ini mempengaruhi banyak orang awam. Di antara orang awam itu ada yang kemudian sadar, kayaknya kita perlu ngaji ke sahabat Nabi deh. Mereka kemudian survei, nanya ke orang tua-tua, ada nggak sahabat Nabi yang masih hidup di Irak? Nggak ketemu. Mumpung haji, mereka kejar pergi haji. Datang ke Madinah, terus pergi ke Mekah. Sampai di Mekah, pas masuk masjid, kebetulan lagi ada Ibnu Umar di dalam masjid. Datanglah 2 orang. Kemudian 2 orang itu bertanya tentang ahwal keadaan di kampungnya. Ini menurut Anda bagaimana, wahai sahabat Rasulullah Abdullah ibn Umar? Apa masalah di kampung mereka? Orang-orang pinter, jago berdalil, tapi menolak takdir. Disebut kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ya. Tapi mereka sok pinter gitu. Yang nggak paham, sepaham dengan mereka, dianggap kemudian bodoh atau tidak pinter, tidak beragama. Apa jawaban Ibnu Umar? Kasih tahu kepada orang kampungmu itu, ana bari'um minhum, saya terlepas daripada mereka. Maksudnya apa? Ajaran mereka tidak ada satupun yang berkaitan dengan ajaran Nabi SAW ya. Dan mereka juga terlepas dari ajaranku. Lalu dibacakan oleh Ibnu Umar kisah ayahnya kedatangan, lagi duduk-duduk begini, tiba-tiba ada seseorang yang datang, bajunya putih, rambutnya hitam, duduk di depan Nabi, tapi tidak ada satupun yang kenal dia, bertanya tentang ad-din. Apa saja isi ad-din itu? Pertama, al-Islam. Apa itu Islam? Dijawablah dengan rukun Islam, kita sudah hafal semua. Lalu yang kedua, iman. Dijawab dengan rukun iman, kita juga hafal semua. Yang ketiga, ihsan. Ini masjid al-ihsan. Wah, canggih nih Pak. Ini masjid harus dapat bener nih ihsannya apa nih. Namanya sudah al-ihsan ya. Maka orang kalau cuma belajar al-Islam, al-Islam itu apa aja? Nanti kita coba lihat. Apa saja yang dipelajari di al-Islam? Itu belajar fikih. Apa karakter fikih? Karakter fikih itu nanti mengetahui hukum ini apa. Kalau ulama itu hukum 5 Pak. Kalau ulama apa aja tuh? Wajib, sunat. Sunat itu sebenarnya disebut mandub atau mustahab. Terus mubah, makruh, muharram atau mahzur. Nah, kita sebut haram hari ini. Orang-orang bisnis yang awam diajarkan Nabi sederhana, hukum 2 aja deh, halal haram. Halal haram. Yang nggak jelas namanya syubhat. Nah, yang syubhat inilah sisa dari yang tadi. Jadi antara yang boleh dan tidak boleh, siapa yang tahu itu? Nabi mengatakan la ya'lamuhu katsirun minan nas. Banyak orang nggak mengerti apa itu ya, antara halal dan haram. Banyak hal Pak. Contoh sekarang kita e-commerce ya, Bitcoin, bank, itu dulu nggak ada di masa Nabi. Ngeredit rumah kan, antum pada ngeredit rumah tuh ya, mengharamkan bank tapi terima gaji dari kantor pakai duit dari bank. Kan kacau kalau kita mengharamkan bank. Ya, riba haram, menghalalkan riba kafir. Tapi apakah semua transaksi yang bertambah itu adalah riba? Belum tentu. Contoh, saya beli rumah sekarang 1M, 5 tahun lagi berapa Pak? Naik nggak tuh? Ya kena inflasi, duitnya kena inflasi. Maka pertambahan itu belum tentu bunga gitu maksudnya. Ini urusan orang fikih. Tapi jika orang belajar fikih tidak tepat caranya, nggak sesuai dengan metodenya, apa yang terjadi? Pemahaman dia terhadap al-Islam ini dianggap Islam itu sendiri. Fikih itu pemahaman, artinya al-Islam dari Allah. Pemahaman saya terhadap al-Islam itu belum tentu inti dari Islam itu sendiri. Oleh karena itu, karena Nabi SAW punya sahabat 124.000 yang berfatwa tidak banyak,
Jadi yang berani fatwa dari kalangan sahabat Nabi, ahli fikih nggak banyak. Ya, seorang tabi'in itu namanya Ibnu Abi Mulaika, disebutkan di Sahih Bukhari, datang ke seorang sahabat Nabi bertanya, apa hukum persoalan A? Di masa Nabi nggak ada. Kata si sahabat, aduh aku nggak ahli, tanya ke yang samping gue lah, tuh ada tetangga tuh, dia sahabat Rasulullah tuh, di kota Madinah nih. Muterlah, sampai kemudian udah habis sahabat di kota Madinah, ditunjukin tuh sahabat di luar kota Madinah. Dia jalanin, dicari gurunya terus. Terakhir 119, kata si sahabat Nabi ini, datang aja tuh ke sahabat yang di kota Madinah. Ditanya, siapa yang di Madinah? Fulan. Apa kata si seorang ini? Saya sudah datang ke dia. Datang aja lagi, akhirnya dia datang. Pas datang lagi, jawabannya sama. Oh, datang cari ke sono. Jadi beliau ini lupa kalau ada orang yang nanya beberapa bulan yang lalu. Berapa lama dia nanya satu masalah? 3 bulan, Mbak. Jadi di antara sahabat Nabi nggak langsung memvonis satu hukum. Kalau tidak ada di masa Rasulullah, mereka lebih banyak diem. Kenapa? Khawatir membuat-buat hal yang tidak ada. Jadi bid'ah itu tidak hanya menambah-nambahkan yang tidak ada menjadi ada, tapi mengklaim ada sesuatu yang tidak ada juga disebut bid'ah. Dia nggak haram, kita klaim haram, bid'ah juga, Pak. Dia nggak haram, kita bilang haram, bid'ah juga itu, karena nggak ada dalilnya. Nah, berdasarkan ini, sahabat Nabi juga kemudian terpecah menjadi banyak pemahaman, tapi pemahaman ini disebut pemahaman fikih. Nah, dari pemahaman sahabat yang beragam itu, Umar beda faham dengan Abu Bakar, beda dengan Utsman, beda dengan radhiyallahu taala anhum ajma'in, beda nanti dengan Ibnu Abbas. Semua ilmu sahabat-sahabat itu nanti terkumpul di Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Nanti hafalan mereka ada di Abu Hurairah, Qur'annya mereka terkumpul di Zaid bin Sabit. Mereka hafal semua, tapi kemudian orang-orang ini jadi simbol. Turunlah dari mereka-mereka ini banyak ilmu. Bayangkan tadi 124.000 sahabat, terkumpullah ajarannya dalam fikih menjadi lebih dari 80 mazhab fikih. Yang kita kenal sekarang cuma 4, Pak. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ada satu lagi yang muncul Zahiri tapi udah hilang. Yang sisa cuma ini. Kenapa? Karena mazhab yang lain tidak tertulis. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang melakukan Allah, semua mazhab ini muncul di masa salaf. Apa arti salaf? Salaf artinya orang terdahulu. Nah sekarang kata salaf disempitkan maknanya oleh beberapa kajian-kajian, bahwa salaf itu hanya abad pertama, kedua, ketiga berdasarkan hadis Imam Bukhari. Padahal di Bukhari tidak disebut salaf, dalam Bukhari disebut kurun. Khairun nas qarni, summal ladzina yalunhum, summal ladzina yalunhum. Seharusnya disebut al-qarni gitu ya. Tapi enggak. Nabi enggak pernah mengatakan khairun nas as-salaf, enggak ada. Tapi ya sudahlah, kita terima saja istilah ini. Sebaik-baik manusia orang yang hidup di abadku, lalu abad kedua, lalu abad berikutnya. Berarti tiga abad. Oke? Ini disebut apa? Salaf. Terakhir Imam Hanbali yang paling bawah, Ahmad bin Hanbal, 241 Hijriah. Nah, yang pertama ini yang di atas disebut Imam Abu Hanifah, wafat 150 Hijriah. Semuanya masih dalam tahun sebelum 300. Syafi'i tahun berapa? 204. Ini sudah sering kita ulang-ulang ya. Imam Malik 179. Ini saya ulangi nih. Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Beliau wafat, lahir Imam Syafi'i. Beliau di mana? Di Kufah. Kufah itu dulu ibu kota terakhir Ali bin Abi Thalib sebelum wafat. Jadi beliau pindahkan ke Kufah. Jadi ibu kota dulu di Madinah dipindahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke Kufah. Kufah itu di Irak, kota tua itu. Itu kota politik, banyak fitnah dan macam-macam di sana. Makanya Husain, masih ingat cerita Husain? Husain itu digoda secara politik. Raja dangdut digoda oleh tokoh politik. Apa kata mereka? Bang Haji, kalau nggak Bang Haji siapa lagi yang akan ngurus negara ini? Kalimat yang sama dikasih tahu ke Sayyidina Husain.
Tuan Hussein, kalau bukan ente siapa lagi yang berhak? Hasan udah meninggal. Gitu. Hasan udah meninggal, ente dong yang maju. Kita di Kufah, pengikut Ali itu sudah siap berbaiat kepadamu, mengambil sumpah setia. Ya, lihat nih kekacauan di Irak. Ya, Ibnu Ziyad telah buat onar. Yazid naik tanpa persetujuan kami. Lama sudah. Akhirnya apa yang terjadi? Kacau, Pak. Chaos politik itu yang paling parah kedua kalinya setelah meninggalnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Muncullah kemudian ya orang-orang yang merusak. Jadi hati-hati kalau antum nanti jadi ulama ya, tiba-tiba ada orang partai datang gitu ya. Kalau udah terkenal gitu, Pak, datang aja itu. Kita tidak pernah menganggap agama terpisah dari politik, tapi bagi kita politik bukan agama. Ya, sepakat ya? Agama tidak pernah terpisah dari politik, tapi politik bukan agama. Maka orang beda politik bukan beda agama. Sahabat Nabi, Aisyah beda politik dengan Ali, bukan berarti mereka beda agama toh. Muawiyah beda dengan Ali, bukan beda agama. Nah, 2024 nanti jangan sampai perbedaan politik nanti kayak 2019. Ya, capek kita. Saya pernah turun, Pak, nggak mau ngajar lagi di satu masjid karena mereka nggak mau dibilangin, malah saya dianggap PKI. Lah kacau kan? Jadi ajaran Orde Baru lama ini itu sengaja image-nya satu, Pak, PKI. Beda sama dia PKI. Kalau Khawarij ini kan kelompok yang mengkafir-kafirkan umat. Beda sama dia kafir. Itu. Merasuklah Khawarij ini ke kelompok Salafi. Salafi ketika beda dengan dia minimal disebut bid'ah, ya nggak apa-apa lah, masih aman lah. Tapi ternyata saya kaget. Di kalangan Salafi, ahli bid'ah itu lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasrani. Berarti lebih kufur dong. Kita tadinya enak-enak aja, Pak. Ya biarin ya gue disebut ahli bid'ah gitu. Tapi ternyata lebih gila. Tapi nggak semua ya. Saya punya juga kawan-kawan saya yang Salafi yang akhlaknya salaf bener gitu. Salaf yang versi para imam yang 4 ini. Nah, kalau saya ingin memahami Islam dengan pemahaman salaf, itu jalannya cuma 4 ini. Nggak ada lagi, Pak. Oh, kita ikut Bukhari. Lah, Bukhari itu murid dari Imam Ahmad. Imam Syafi'i juga punya murid namanya Al-Humaidi. Itu adalah gurunya Imam Bukhari. Imam Malik punya murid udah tua, masih hidup, namanya Qutaibah. Wafat tahun 240. Sebelum Imam Ahmad setahun. Imam Ahmad 241. Itu Imam Bukhari sempat berguru Qutaibah. Padahal Imam Malik udah jauh wafatnya. 179 Imam Malik wafat. Muridnya tahun 240 masih ada yang hidup. Ini sepuh nggak tuh? Sepuh sekali. Qutaibah namanya. Nah, Imam Bukhari beruntung dari Uzbek dia jalan, naik onta, jalan kaki kadang ya. Imam Bukhari itu mencari guru namanya Qutaibah. Sekarang tiba-tiba ada orang mengklaim ikut Sahih Bukhari tapi nggak mau berguru. Kira-kira gimana tuh? Pengkhianat Bukhari atau pengikut Bukhari? Saya berkali-kali mengatakan di beberapa daurah hadis kita di luar, Imam Bukhari itu berguru dan jumlah gurunya 1.700. Maka kalau ingin ikut manhaj salaf Imam Bukhari, wajib berguru banyak. Kira-kira begitu, Pak. Saya mau tanya, antum gurunya udah berapa nih? Ya, online sih banyak gitu ya. Berguru itu bukan online yang begitu. Berguru itu ya berhadap-hadapan. Ya seperti inilah kita. Beda lah, Pak, ngaji lewat YouTube itu, walaupun gede TV kita di rumah, dengan ketemu langsung energinya beda. Karena seorang ulama atau pengajar, mu'alim, guru, dia punya sir, punya rahasia antara dia dan Allah. Sir itu yang kalau kita ketemu kita dapat, Pak. Yang nggak ketemu kalau lewat online itu nggak ketemu. Kecuali sudah ada rasa cinta ke beliau, online pun nanti akan dapat. Gitu. Jadi kalau ingin mengikuti pemahaman salaf gimana? Dia harus bermazhab. Tapi sekarang nama salaf dibajak, bahwa salaf tidak bermazhab. Berarti pemalsuan dong. Ulama salafus soleh mazhabnya 80-an. Ya, kalau dihitung semua lebih dari 1000-an, kalau dihitung semua generasi. Tapi yang mapan itu 80-an. Dari 80
itu seleksi alam, sisa cuma 4, Pak. Sisa cuma 4, bayangkan. Jadi klaim-klaim ilmiah sekarang silakan dibuktikan. Ya, silakan dibuktikan aja. Berapa lama tahannya? Ya. Nah ini. Jadi kalau masih ada juga yang bilang saya nggak perlu bermazhab. Terus kita tanya balik, emang mazhab itu apa gitu? Jadi kebanyakan orang mengatakan tidak bermazhab karena punya pemahaman tidak tepat mengenai mazhab. Dianggap mazhab itu buatan imam. Mazhab itu, Bapak Saudara Allah, sama seperti Imam Bukhari meriwayatkan hadis. Imam Bukhari itu meriwayatkan teks hadis. Para imam mazhab meriwayatkan cara memahami hadis. Bisa digabung, ya. Jadi bisa nggak kita beragama fikih langsung Imam Bukhari? Justru Imam Bukhari itu faham dengan imam mazhab. Jadi kalau kita serius nih ikut Imam Bukhari, imam sunnah, gelar beliau Amirul Mukminin fil hadis, apa konsekuensinya? Ya mesti berguru. Berguru itulah yang bermazhab. Jadi bermazhab itu sederhana. Bapak punya guru atau tidak gitu? Gurunya terhubung nggak kepada ulama-ulama yang 4 ini? Itu baru disebut bermazhab. Jadi sederhana nggak? Antum ada yang mengamalkan sunnah jingkrang, ya? Itu masuk ke bab mana? Fikih atau akidah? Fikih. Maka orang yang jingkrang dapatlah faedah mengamalkan hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, Jabir, bahwa Nabi SAW mengatakan Allah tidak memandang kepada orang yang memanjangkan kainnya di bawah mata kaki. Kain kalimatnya di situ. Kain ya baik celana ataupun sarung atau apapun itu. Tapi orang-orang yang kayak MC kita, antum juga ya. Kalau di bawah mata kaki itu hadis pertama dari Abu Bakrah dan Abu Bakar. Di Kitabul Libas bab pakaian di Sahih Bukhari. Sahih Bukhari semua. Yang tadi juga Sahih Bukhari. Nah, maka perbedaan penampilan ini bukan perbedaan iman, ini perbedaan libas, penampilan yang diatur oleh fikih, bahwa di fikih selama tidak sombong boleh, gitu. Sederhana tuh, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ini penting lagi nih. Setiap tahun baru ada orang melakukan main petasan, trompet. Itu masuk ke bagian mana? Wilayah fikih atau wilayah iman? Fikih. Tapi sekarang banner-banner atau tulisan-tulisan yang masuk ke WA kita memasukkan persoalan tahun baru ke bab akidah. Akhirnya orang yang merayakan tahun baru muncullah menganut 3 agama sekaligus. Itu nggak ilmiah sama sekali. Coba tanya sama pendeta Kristen. Orang kalau pakai apa tuh? Lilin gitu ya? Atau bukan, yang lagi tahun baru, Pak? Ya, trompet Yahudi gitu kan, bener ya? Apa? Majusi, apalagi? Enggak, itu enggak ada kaitannya dengan agama manapun. Walaupun kemudian dicocok logikan, itu semua termasuk kepada adah, tradisi. Tapi tradisinya buruk gitu. Disebut urfun fasid. Tradisi yang tidak baik, fasid. Kenapa? Ada mubazir di situ, mengikuti tradisi-tradisi orang yang mereka tidak beragama, ya. Di Perancis itu, Bapak Saudara Allah, mereka Katolik, tapi tidak datang ke gereja. Cuma setiap kali Merry Christmas sama Tahun Baru itu rame. Ternyata itu budaya, bukan agama lagi. Bukan berarti mereka Katolik. Saya tanya, kamu Kristen atau ateis sih? Ateis. Tapi bilang Merry Christmas, kan aneh. Ya. Jadi itu bukan masuk ke bagian agama lagi. Di Eropa sendiri itu sudah terlepas dari gereja. Lalu sekarang kita membawanya ke bab iman. Enggak, saya tidak suka orang merayakan begitu. Tapi saya tidak pernah memasukkan ini ke iman. Kita masukkan ke wilayah mana? Itu fikih. Fikih mengatakan apa? Kalau ada mubazir di dalamnya, ada campur baur antara tidak pantas, maka itu disebut haram. Bukan musyrik, bukan beragama 3 agama sekaligus. Coba tanya pendeta, adakah orang langsung masuk Kristen cuma dengan merayakan tahun baru? Nggak ada. Harus dibaptis, Pak. Ada yang punya teman non-muslim, coba tanya. Yahudi, bisa nggak dengan main trompet kita kemudian jadi Yahudi? Atau main genderang jadi Yahudi? Orang Yahudi itu agama suku, agama bangsa. Terus gimana? Kalau Bapak bukan keturunan Yahudi, nggak bisa beragama Yahudi.
Di Indonesia paling Ahmad Dhani doang sama beberapa orang gitu ya. Dan mereka lewat ibu loh ya, mirip kayak kampung saya tuh, matrilineal, lewat ibu. Emaknya Yahudi, dia Yahudi gitu. Jadi ini bukan wilayah iman, tapi kok dimasukkan ke wilayah iman. Kita kalau nggak sepakat, tanya ke ahli ilmu, nanti ahli ilmu akan jelaskan. Yang paling menyedihkan apa? Para pengkhotbah kita di masjid-masjid itu mengkhutbahkan itu. Kenapa? Si ustadz nggak baca kitab lagi Pak sekarang. Bacaan ustadz sekarang ya WA gitu ya, hoax. Jadi saya menyedihkan nih beberapa tahun belakangan ini para dai kita, karena saya trainer dakwah, trainer dai. Kita ngirim dai ke luar negeri, ke pelosok. Apa fakta yang buruk sekali? Dai kita kadang sebulan aja nggak ada khatam Quran. Dai kita nggak ada tuh khatam Riyadhus Shalihin, apalagi Sahih Bukhari Pak. Riyadhus Shalihin 1 jilid, Sahih Bukhari 4 jilid. Nggak khatam. Ini fakta buruk ini. Apalagi mazhab, fikih mazhab. Terus dia keluar-keluar, bacalah, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina lah, hadisnya palsu ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bukan hadis. Menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat, itu bukan hadis. Kira-kira gimana tuh? Nah, ini fakta-fakta bahwa para pengkhotbah kita sekarang tidak memenuhi kriteria. Jadi ketika dibuat sertifikat ya pasti ketakutan ya, pasti ketakutan. Ada rasa takut ya. Kalau saya nggak takut Pak, nggak dapat sertifikat juga nggak penting bagi saya itu ya. Kita nggak ada masalah dengan itu. Di Malaysia, di Saudi, orang kalau nggak dapat sertifikat ya nggak boleh ngajar begini, bisa digerebek sama polis nanti. Baik. Jadi al-Islam melahirkan satu wilayah ilmu yang berkaitan dengan hukum zahir, itu yang disebut fikih, melahirkan mazhab, urusannya halal haram. Nah, sekarang jadi tren sunnah bid'ah. Jadi kalau matang di sini kita akan hati-hati mengatakan ini halal, haram, sunnah ataupun bid'ah. Ya, harapan saya setelah ini teman-teman antum semua coba hati-hati ngomong ini sunnah, ini bid'ah. Masih lanjut? Baik. Ini beberapa mazhab yang lain ya. Ada 80 mazhab. Saya tulis di sini. Baik. Next ada al-iman. Nah, al-iman ini melahirkan satu ilmu namanya ilmu tauhid. Apa arti tauhid? Dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Mengesahkan Allah. Ini silakan slide-nya nanti dibagi ke teman-teman ya, ke jemaah. Ini semua yang saya tulis silakan antum ambil aja. Kalau ada buku pun biasanya saya nggak jual. Saya serahkan aja ke orang, nanti kita bagi-bagikan biasanya. Kecuali ada orang yang nyetak sendiri, kita izinkan dia bayar ongkos cetaknya lah. Imam kita seperti Imam Muslim itu memasukkan hadis ini di hadis pertama. Kenapa? Karena ada ilmu kedua yang muncul dari hadis ini, disebut ilmu tauhid. Di abad ketiga Hijriah, dan itu ada istilah kalam. Dulu kalam itu identik dengan yang liberal tadi Pak. Abad kedua ketiga itu identik dengan orang yang nyeleneh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, saya bermaksiat lebih saya pilih daripada berilmu kalam. Tapi di abad keempat ilmu kalam berubah makna, karena tokohnya kemudian mengalihkan makna kalam untuk menghancurkan orang-orang yang menyimpang dari kalam. Muncullah tokoh Tohawi, Maturidi, Asy'ari, dalam ilmu kolbu misalnya Imam Junaid ya, Imam Ruwaim, macam-macam itu muncul. Mereka kemudian karena di tangan mereka ilmu kalam itu berubah makna menjadi positif. Jadi per masa ilmu itu berubah istilah dan berubah makna. Nah, sekarang teman-teman saya mengharamkan ilmu kalam masih pakai definisi abad kedua Hijriah, bukan pakai definisi abad ke-4 Hijriah. Masih ingat waktu kecil belajar sifat 20? Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi. Nah, ini sekarang mau dihancurkan Pak akidah ini oleh sekelompok orang. Dianggap itu ajaran sesat. Kenapa? Karena ajaran itu dibawa oleh ulama kita dari generasi ke generasi, dan itu semua diajarkan di Masjidil Haram. Di abad ke-4 Hijriah ada namanya Abu Zar al-Harawi, itu murid dari muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid namanya Al-Firabri ya, Firabri, lalu punya murid Ibnu Hamawai. Ibnu Hamawai ini punya kawan, punya murid, punya teman namanya Abu Dzar Al-Harawi, ahli hadis, ngajar di Mekah.
beberapa lama. Karena dia ngajar di Mekah, menyebarlah akidah Ahlussunnah Asy'ariyah itu Asy'ari sifat 20 sampai ke semua negeri, termasuk negeri kita. Namanya Abu Dzar Al-Harawi, dan dia pakar Sahih Bukhari. Itu sebabnya dari masa ke masa pemegang otoritas Sahih Bukhari, ilmu hadis, pasti Asy'ariyah. Tapi sekarang muncul gerakan ini ingin membid'ahkan Asy'ari. Sekarang ustadz-ustadz muda seperti saya itu berani ngomong di YouTube, di TV channel mereka, Asy'ariyah sesat gitu. Berani Pak ngomong begitu sekarang. Dia lupa bapaknya Asy'ariyah. Dulu yang mengislamkan negeri ini Asy'ariyah semua. Mekah sampai tahun 80-an yang ngajar di Masjidil Haram masih banyak yang Asy'ariyah. Setelah mereka kemudian buat scholarship ya, kemudian ketemu tahun 70-an itu mereka ketemu tambang minyak. Dibaca itu oleh kawan dai-dai ulama-ulama yang sedikit ekstrim, akhirnya disingkirkanlah dengan pendanaan, dibuatlah penerjemahan. Jadi dua haji pulang tahun 80-an 90-an dapat bukunya isinya ya misionaris kelompok ekstrim itu. Teman kita berkilah, lah nggak mungkin dong Allah menyerahkan kota suci ke kelompok ekstrim. Ya kita tanya, kamu tahunya tahun berapa kelompok ini menguasai Mekah? Secara politik 1924, tapi secara total itu tahun 80-an Pak. Ditandai dengan meninggalnya Said Muhammad Al-Alwi Al-Maliki. Ya. Itu Ustadz Adi, masih ingat? Ustadz Adi dianggap sesat oleh kelompok yang ekstrim ini karena beliau menukil Said Muhammad Al-Alwi Al-Maliki dalam kajiannya. Langsung keluar tuh ya, si Fulan mengatakan Adi Hidayat mengutip berhala Mekah namanya Said Muhammad. Ulama Mekah udah turun-menurun di sana, pengajar di Masjidil Haram diangkat sebagai berhala, bayangkan Pak. Begitu, jadi mereka ini meletakkan perbedaan kecil di bab akidah. Ini bahayanya. Maka kita harus gerilya pelan-pelan. Saya sangat mendukung bahwa Bapak sudah mulai melek sosmed ya. Masukkan kajian-kajian kita yang moderat, yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah, bermanhaj yang wasati, moderat, itu ke dalam kajian-kajian yang bisa dijangkau oleh orang-orang dari rumahnya, gitu. Ya susah-susah dikit nggak apa-apa lah, repot-repot dikit tuh, mereka repot-repot kan dari tadi ngetes-ngetes. Nah, ini ilmu kemudian disebut ilmu akidah, belakangan disebut kalau istilah kampusnya teologi Islam, gitu. Supaya Islam itu kalau dibaca oleh non-Muslim, mereka bingung, akidah apa sih? Akidah itu ilmu teologi dalam ajaran kalian. Tapi kita punya konsep sendiri. Jadi oke ini istilah ini. Alhamdulillah. Namun ingat, dalam ilmu akidah ada kelompok besar yang Nabi dan sahabat-sahabatku. Ini yang dijamin masuk surga. Kelompok ini kan nggak disebutkan Nabi namanya apa, cuma disebutkan yang ikut aku dan para sahabatku. Saya gini Pak, saya ngaku keturunan Nabi, tapi nggak punya silsilah. Gimana kira-kira? Kelihatan kayak Habib nggak? Kayak Habib, tapi nggak punya silsilah. Sahih nggak tuh? Nggak sahih. Kira-kira begitulah seorang orang mengaku karena ada jaminan dari Rasulullah. Semua kelompok 73 masuk neraka kecuali satu kelompok, firqah wahidah. Siapa kelompok itu? Yang ikut aku dan sahabat-sahabatku. Di hadis Abu Daud, al-jamaah, jamaah. Maka sekarang kelompok-kelompok itu ngaku, akulah mereka. Silakan mengaku bahwa Anda bagian dari ana alaihi washabi, ahlus sunnah wal jamaah, tapi buktikan secara genetik gitu. Buktinya mana? Genealogi keilmuan. Dia dapat ketemu di buku. Oh, saya langsung baca Sahih Bukhari. Belum tentu benar, karena belum tentu Imam Bukhari bermaksud begitu. Gak usah jauh-jauh. Satu ayat kita baca, beda ustadz, beda pemahaman ya. Apalagi imam seperti imam besar-besar itu. Imam Syafi'i baca satu ayat bisa muncul 70 makna di kepalanya. Kita satu ayat kita baca dari dulu sampai sekarang maknanya nggak muncul-muncul. Diperebutkan. Yang paling lucu ada tokoh Syiah di Bandung. Bahkan kita juga Ahlussunnah kok gitu. Ya Ahlussunnah dari mana? Di dalam Ahlussunnah sendiri muncul kelompok yang tidak bersanad, ngaku nggak bersilsilah. Nah, tidak bersilsilah itu disebut tidak bersanad. Nah, sanad itulah penghubung. Jika silsilah bin menghubungkan fisik secara biologis dengan orang terdahulu, maka ilmu
an dari fulan, dari guruku, dari fulan, dari guruku, terus itu menghubungkan genealogi atau silsilah keilmuan, disebut dengan sanad. Kalau sekarang gampang ya, ilmunya belajarnya di pesantren mana gitu. Kalau universitas belum ada jaminan Pak, karena kampus itu bebas. Sampai kampus yang ada di Arab sendiri bebas. Tamatan Azhar aja udah beda-beda, tamatan Madinah aja udah beda-beda, tamatan UIN apalagi ya. Gado-gado. Maka kampus tidak ada urusan dengan manhaj tertentu, nggak ada urusan ya. Di Malaysia, alhamdulillah Malaysia dan Brunei itu langsung menetapkan bahwa negara kita negara Ahlus Sunnah. Cakep tuh, maka diberkahi tuh dua negeri ini, Malaysia dan Brunei ya. Kita tunggu Indonesia bakal menjelaskan itu nggak? Kayaknya enggak ya. Guru saya mengkritisi Syiah Pak, berhenti dari Imam Besar Istiqlal, dibuatlah konspirasi. Allahyarham kayak Ali Mustafa Yaakob, masih ingat? Beliau sangat keras terhadap Syiah, tapi kerasnya keras keilmuan, bukan keras mulut, bukan. Beliau kritis ke siapa aja. Muncullah tulisan yang bilang, kamu ini siapa sih? Itu celahnya. Nah, Imam Besar sekarang meskipun ahlu sunnah, tapi dia ya bermesraan dengan kelompok. Ada namanya Mu'tazilah, ada namanya Jabariyah. Nanti di lain waktu kita cerita. Namun sekarang kita sedang berjuang untuk mempertahankan ahlus sunnah yang bersanad, yang bersilsilah, sehingga nyambung kepada ulama-ulama salafus soleh, bukan ngaku-ngaku salafus soleh gitu. Ini yang mau kita targetkan sebenarnya. Dan saya berdoa semoga masjid ini menjadi salah satu mercusuarnya ya. Nah, ini tergantung mengurusnya nanti ya. Ya, kita kalau bahasa ya santunnya berbeda ya. Syiah berbeda dengan Ahlus Sunnah, itu bahasa santunnya. Kalau bahasa kejamaah awam, biar clear, Syiah menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah. Kita nggak bilang mereka kafir dari Ahlus Sunnah, namanya Imamiyah, Isna Asyariyah, kelompok Imam 12. Ada Syiah yang sudah keluar dari Islam, namanya Ghulat, kelompok yang ekstrim. Jadi di Syiah juga ada ekstrim. Orang Syiah sendiri mengkafirkan itu. Jadi kita nggak usah mengkafir-kafirkan mereka, mereka aja sendiri. Ada kelompok Khawarij. Wah, ini lebih dahsyat lagi Pak, kalau kelompok Khawarij ini. Beda dikit, beda iman. Gitu. Maka kalau keagamaan yang bersentuhan dengan politik, jangan sampai kecolongan Khawarij. Jangan sampai kecolongan Khawarij. Saya mengkhawatirkan nanti 2024 ini. Khawatir lagi. Kalau ya kita gerilya ya dari sekarang untuk mempertahankan agar mereka tetap ahlu sunnah. Tapi kalau nggak mau ya, wallahu alam ya. Bagian akhir ini yang paling inti, ihsan, karena ini Masjid Al-Ihsan. Ihsan itu secara harfiah artinya berbuat baik, memperbaiki atau menyempurnakan kebaikan. Itu namanya ihsan. Kita sudah sholat, tapi belum terasa nikmat, berarti belum ihsan. Ihsan itu dapat menikmati sholat. Kita sudah zikir, tapi belum terasa lezatnya, belum connect, belum seirama kolbu dengan pikiran. Saya mau tanya Pak, Bapak kan kebanyakan menikah nih, menikmati nggak pernikahannya? Ya, yang belum menikah, urus sendiri deh. Ketika kita menikah, tidak nyaman, bentrok terus, nggak sesuai antara kita dan pasangan, apa yang terjadi? Cekcok nggak? Kita jarang betah Pak. Pulang tuh kayaknya malas. Sama lah kira-kira orang yang tidak sesuai antara, belum berpasangan indah antara zahir dan batinnya, itu kalau sholat pengen cepat buru-buru, zikir nggak bisa tahan lama. Itu akibatnya. Nah, ihsan ini juga boleh disebut bab cinta. Kalau tadi fikih zahir, akidah akal, maka ihsan qalbu. Coba kalau kita belajar, coba dari tadi saya ngomong ahlu sunnah, ahlu sunnah, ahlu sunnah. Kenapa ada ulama tapi mafia fatwa? Ada nggak? Ada. Baik. Kenapa? Karena nggak punya ihsan. Ihsan inilah yang menghubungkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi 13 tahun di Mekah, itu urusan ihsan sebenarnya. Tauhid ma ihsan. Maka sahabat-sahabatnya tahan banting ketika kalbunya, lisannya akan teguh mengatakan kebenaran. Akidah yang benar tapi belum santun dalam berakidah. Udah sholat, udah ngaji, tapi kok setiap kali ngaji malah bentrok sama keluarga. Banyak nggak begitu?
Jadi kita punya sahabat di daerah Jakarta Selatan, ini kan dekat nih. Ini masuk Depok Pak ya? Ya sama berarti. Saya kan udah pindah ke Pengasinan Pak. Makin memusuhi keluarga ya. Itu pertanyaan dia. Kok orang ketika belajar agama menjadi benci ya sama keluarganya? Gitu. Nah ini fakta bahwa belajar ihsan udah jadi wajib. Ihsan ini melahirkan satu tradisi sahabat namanya zuhud. Lalu muncullah satu ilmu yang namanya diperdebatkan. Sekarang, dulu enggak. Ahlus sunnah, ulama Al-Azhar di Yaman, ya, di Suriah, kalau dulu di tasawuf modern. Tapi muncul kemudian orang-orang aneh berpakaian sufi, tapi mereka bukan sufi. Sehingga ada keprihatinan atau ada kesalahpahaman, oh ini ya sufi ya. Jadi ada orang yang ngajar tasawuf tapi nggak sholat misalnya. Ngajar tasawuf tapi ada yang nanya, tapi yang nanya kayaknya dari Indonesia. Ustadz, itu sufi kok tambah aneh ya? Saya nanya, anehnya apa mas? Barangkali itu orang nyamar jadi sufi. Sufi itu ya semua ajaran Nabi yang berkaitan dengan ilmu qalbu akhlak. Saya kan ditegur oleh teman saya. Ente kok berani nyebut kitab ini kitab tasawuf, nggak takut ditinggalin jamaah, nggak takut nanti disesatkan oleh kelompok fulan? Ya saya mikir kalau kita lihat jalur ulama salafus soleh, mereka bertasawuf. Jadi istilah tasawuf sudah matang di abad ketiga. Siapa itu? Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Sari Sakti, itu semua imam salafus soleh. Ya. Makanya Imam Tirmizi, gurunya Imam Bukhari, itu meletakkan satu bab mengenai ilmu hati dalam Sahih Bukhari. Ya. Disebut Raqaiq atau bab zuhud, kitab zuhud, itu di Tirmizi ada. Itu sudah matang Pak ilmu ini. Cuma karena ada orang berpakaian tasawuf tapi ngomong aneh dalam tasawuf, tidak dipahami oleh kelompok lain, dianggaplah sufi itu aneh gitu. Atau dia terlihat tidak mengamalkan syariat, dianggaplah itu sufi, padahal itu bukan sufi. Ini contoh aja Pak. Bapak tahu orang kampung saya kan, orang Padang, image-nya apa? Pelit. Karena yang kelihatan di Tanah Abang ya 500 jadi itu sama dia gitu. Kan emang begitu. Saya tanya, emang begitu orang Padang pelit? Enggak kan? Kalau orang Jawa image-nya apa? Pemalu. Ya nusuk dari orang Sunda image-nya apa? Itu image yang ada di sini dan itu tidak benar gitu. Sama, kita kalau kedengaran sufi, yang kebayang di pikiran itu yang nggak benar itu. Maka wajib fas'alu ahla dzikri, ya bertanya ke ahlinya, atau fatabayyanu, bertabayunlah. Muncul lagi istilah namanya fiqhul batin. Muncul lagi istilah ilmu akhlak, ilmu qalbu, macam-macam. Itu karena menjaga hati awam sebenarnya. Saya setiap kali menyampaikan ini, itu usmah ya, ntar kita lihat aja gitu. Kalau jamaah bubar, ya aneh gak usah datang lagi. Kenapa bubar? Karena selama ini tasawuf image-nya tidak baik. Kira-kira seperti itu Pak. Cuma sahabat-sahabat yang dekat kepada Rasulullah, sahabat itu sholatnya khusyuk nggak? Khusyuk itu ketika antum belajar fikih halal haram sunnah bid'ah, dapat nggak? Nggak dapat. Bahkan ustadz sendiri, pengajar ilmu zahir itu nggak khusyuk, sehingga mengalihkan makna khusyuk menjadi makna yang antum nanti kesusahan. Apa itu khusyuk? Memahami apa yang dibaca. Kan repot Pak, nanti harus belajar bahasa Arab antum itu. Nanti kalau sholat menerjemah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, alhamdulillah segala puji, jadi menerjemah, dan itu sholat yang melelahkan. Kemudian ingin memahami Al-Quran. Sampai sekarang udah 20 tahun teman kita masih belajar man ana mas muka man anta. Itu gerakan sholat diajarkan ke sahabat, maka khusyuk juga Nabi ajarkan ke sahabat. Siapa yang mewarisi ilmu itu sekarang? Rohanian Nabi. Jangan dipisah-pisah. Dikotomi ini bermunculan ketika orang-orang penjajah masuk ke tanah Arab, termasuk bacanya buku-buku SKI dulu ya, sejarah kebudayaan Islam, muncul begitu. Tapi Bapak coba lihat, semua pejuang di negeri kita semuanya sufi, mulai dari Hamzah Fansuri ya, sampai Pangeran Diponegoro, sampai kepada Bung Hatta, termasuk Bung Karno itu terakhir seorang aktivis, tapi dia sufi, dia pengamal tarekat Syaziliyah. Apa kata Soekarno? Cerminku adalah Cokroaminoto. Waktu dia ke Bengkulu, dia belajar ke orang Muhammadiyah, tergabunglah ya manajemen keagamaan Muhammadiyah dengan kebeningan kolbu para sufi pada Soekarno. Bung Hatta itu kampungnya dekat saya, ayahnya pengamal tarekat Naqsyabandiyah, makanya pembawaannya tenang aja, nggak cocok sama Soekarno, dia biar saya mundur ya, Soekarno aja yang maju.
tenang pak bawaannya. Pernah nggak dengar Bung Hatta cekcok kemudian mengatakan kata-kata kotor dengan Soekarno? Nggak pernah, nggak pernah pak. Kenapa? Kata anaknya terakhir menceritakan bahwa ayahandaku suka malam hari muter alat zikir, berzikir malam-malam matanya dipejam. Ya kita sudah tahu itu tradisi orang-orang kakek-kakek beliau di sana. Jadi pendiri negara ini nggak lepas dari itu. Nah sekarang semangat perjuangan sufi ini nggak takut mati pak, nggak takut miskin sufi itu, nggak takut nggak terkenal dan nggak cari terkenal. Sufi itu bergerak karena Allah atau subscriber. nggak nyari itu. Mereka ini berjuang tulus. Ini mau dipangkas oleh para penjajah. Mereka masukilah para agamawan yang pemahamannya cetek ya, tidak kuat, lalu dibuat image bahwa hantam tuh sufi. Karena para sufi kalau punya murid, itu muridnya tinggal dibilang jihad, semuanya turun pak ke lapangan. Nggak ada tuh mereka mundur, nggak ada takutnya. Coba sekarang laskar suruh jihad pak, lapar dikit mundur ya. Sekarang jagain ulama aja, lapar dikit mundur, ketemu ulama berbondong-bondongnya cari foto, nggak berjuang. Itu nasib laskar sekarang. Mau laskar apa aja coba cek. Jadi idealismenya rusak dengan apa lagi? Rusak sama simbol. Jadi dia punya lambang nggak ditampilkan di banner, ya. Itu ngambek tuh. Ya kejadian di mana-mana sama baju seragam. Ya sekarang perjuangan itu cuma baju seragam, nggak ada perjuangan yang hakiki yang saya lihat. Kenapa? Karena tasawuf, jadi tidak tulus. Jadi belajar tulus di tasawuf. Jadi mohon maaf kalau bapak menemukan dai pinter, tapi kok kayaknya ngitung-ngitung ya kalau kesini gitu. Ngajar kesini kok ngitung-ngitung gitu. Itu karena belum belajar tasawuf. Itu aja masalahnya. Ya. Oke. Nah, ini bagian penutup. Tasawuf itu sebagaimana fikih ada caranya, ada kurikulumnya, namanya mazhab. Maka belajar tasawuf ada kurikulumnya. Ada kurikulum yang sudah baku namanya tarekat. Ada kurikulum yang tidak baku namanya non tarekat. Ya, yang baku itu kayak Qadiriyah, Idrisiyah, Syaziliyah, Naqsyabandiyah. Naqsyabandiyah itu bukan yang duluan puasa itu ya. Itu kelompok sudah nggak diakui Naqsyabandiyahnya di dalam tubuh tarekat sufi. Masih ingat ya? Setiap kali mau puasa, dia puasa duluan. Setiap kali mau hari raya, dia hari raya duluan. Kita udah cek pak di sana ya, sayang sekali orangnya emang bukan orang alim. Cuma dia punya pendahulu, meninggal, nggak ada lagi penggantinya. Jamaah milih dia gitu. Tapi nggak punya lisens. Pemimpin tarekat itu punya lisens. Seperti dokter ada sertifikatnya, mereka harus punya lisensi. Siapa yang ngasih lisensi? Guru sebelumnya. Jadi nggak boleh jamaah yang ngasih. Misalnya antum nih sepakat 1000 orang, kita pilih aja nih imam kita jadi mursyid, kan namanya mursyid. Nggak bisa pak. Itu harus dari gurunya yang mengatakan ini orang pantas. Kayak guru silat yang mengatakan dia jadi master siapa? Muridnya atau gurunya? Gurunya ngangkat. Jadi kalau gurunya bilang kamu buka cabang di sono ya, itu udah izin tuh pak. Ya kira-kira begitu. Nah, banyaklah di Indonesia banyak. Saya kalau cek ya pejuang-pejuang di Turki itu tarekatnya rata-rata Naqsyabandiyah. Tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Ini orang sekarang ngomong khilafah tapi dia nggak tahu spirit khilafah. Salahuddin Al-Ayyubi tarekatnya Qadiriyah karena langsung berguru ke Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu dikirimlah Qudaib Alban, salah satu murid terbaik senior Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita sering kan dengar Syekh Abdul Qadir Jilani, itu namanya Qadiriyah, tarekat Qadiriyah. Beda dengan tadi Qadariyah, kelompok aliran akidah. Sultan Muhammad yang kemudian dapat gelar Al-Fatih, apa yang ada pada dia? Dia ternyata bertarekat Naqsyabandiyah. Sultan-sultan di Mughal itu bertarekat Chistiyah dan Naqsyabandiyah, Qadiriyah, 3. Yang ada sekarang di Maroko itu bertarekat juga, Syaziliyah, cabang-cabangnya dan Tijaniyah. Maka saya ingin kasih tahu kepada Bapak Saudara, karena Allah pendiri NU Muhammadiyah ternyata juga pengamal tarekat Syaziliyah. Aneh nggak mereka? Enggak. Nah, jadi sekarang kalau kita mau menilai sufi, tidak sufi, ya dari tokoh-tokoh inilah, jangan dari orang-orang yang aneh-aneh itu. Oke? Nah, kalau yang non tarekat ini kurikulumnya acak. Kelompok training spiritual, ya, training sholat khusyuk, tazkiyatun nafs, salafi, itu masuk ke sana. ISQ dulu rame 165, sekarang nggak jelas ya.
karena masalah bisnis kayaknya majelis zikir, majelis selawat ini tidak terkurikulum dengan baik. Tapi kalau majelis selawat rata-rata terhubung ke tarekat namanya Alawiyah. Habaib itu tapi pengajarnya. Yang keren itu bukan kurikulum sekolah, tapi yang hebat itu masternya. Maka nggak ada namanya bela diri lebih hebat dari bela diri yang lain. Yang ada masternya lebih hebat dari yang lain. Begitu juga dalam ilmu ini. Tidak ada namanya tarekat ini lebih hebat dari tarekat yang lain. Sebagaimana tidak ada mazhab lebih hebat dari mazhab yang lain. Yang ada adalah ulamanya yang lebih mahir daripada yang lain. Nah, saya berharap bahwa ini harus mulai dijadikan kurikulum kita belajar di sini. Jadi kalau mau buat pengajian, harus 3 unsur ini muncul. Kajian al-Islam, fikih, maka harus ada ustadz yang pakar fikih di sini. Bapak kalau banyak nanya fikih, coba timnya Ustadz Sarwat. Mas Sarwat punya rumah fikih, coba tanya ke mereka. Mereka punya tim yang banyak. Ya, undang aja Pak ke sini. Kalau ingin besan, ya, kalau tasawuf harus kepada mursyidnya, jangan ke dosen akademisi. Ya, kalau dia bukan praktisi, nggak ada hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan nanti dipraktekkan dalam kurikulum pengajian di sini. Ada pengajian fikih, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Oke, kira-kira itu cukup, Pak? Tafadhal. Tantangan kita berdakwah di lingkungan sekitar banyak. Bagaimana mengajak orang-orang muslim yang berbeda di masjid, berbeda di sholat, sampai ke komunitas orang lain. Untuk sampai ke sana kita kan harus ihsan. Ya, betul. Belajar ilmu tauhidnya, mempraktikkan dalam kehidupan sehari. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kunci menjadi seorang yang ihsan atau menuju sana? Oke. Ya, ya. Cara ihsan sama dengan fikih. Kita belajar sholat, ada guru ngaji nggak? Ngajarin sholat. Belajar Quran, ada guru ngaji Quran. Tertulis loh barangnya, Pak. Bendanya ada, contohnya ada. Belajar hadis ke ahli hadis yang sudah ada hadis itu tertulis. Ilmu kolbu, kitabnya juga tertulis. Tapi prakteknya semuanya nggak kelihatan, Pak. Ada di kolbu. Belajar rendah hati, kelihatan nggak di badan? Kalau belajar sholat, kelihatan gerakannya. Maka wajib punya guru pembimbing rohani. Gitu. Sahabat Nabi dulu langsung berguru ke Nabi. Generasi tabi'in berguru ke sahabat. Begitulah terus sampai sekarang, sampai kiamat. Maka Ibnu Mubarak mengatakan al-isnad minad-din, berguru bagian dari agama, bersanad. Jadi caranya cuma berguru. Nah, oleh karena itu Imam Sya'rani dan Imam yang kata mengungkapkan satu kalimat, man la yara muflihan la yaflih abadan. Yang nggak pernah melihat orang sukses, nggak akan pernah sukses. Yang tidak berguru ke orang khusyuk, nggak akan pernah khusyuk. Yang tidak berguru kepada ahli fikih, nggak akan pernah jadi mengerti fikih. Yang tidak berguru ke ahli akidah halus sunnah, berakidah halus sunnah, walaupun dia punya 1000 buku. Yang tidak pernah kuliah kedokteran, nggak akan pernah jadi dokter, meskipun dia baca 1000 jurnal kedokteran. Begitu. Jadi Bapak harus punya guru. Hanya itu Pak caranya. Ini yang kita sebut di awal hadis tadi, awal pembukaan, nadharal mar'an sami'a maqalati. Allah beri cahaya, beri hadiah, beri hidayah kepada orang yang mau mendengar, berguru kepada ahlinya. Semoga dapat guru segera, Pak. Ya. Ada guru yang umum pengajian begini, ada guru yang khusus, dokter rohani yang spesialis ngurusin kolbu. Ya, saya juga masih berguru, sama-sama masih berguru kita. Ya. Baik, cukup bagaimana? Tafadhal. Ya, salaf yang dimaksud oleh salafi adalah Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyah bukan salaf. Ibnu Taimiyah lahir di tahun 600-an, lalu wafatnya tahun. Salah satu orang yang pernah mengaji hadis ke Imam Ahmad, itu yang mensifatkan Allah dengan sifat benda. Apa itu sifat benda? Benda itu bergerak diam, menempati ruang. Maka Utsman bin Sa'id Darimi mengeluarkan 2 kitab. 2 kitab itu menjadi rujukan utama Ibnu Taimiyah dan berwasiat agar pengikutnya memakai 2 kitab itu. Itulah kelompok inilah yang disebut oleh salaf oleh Ibnu Taimiyah, dan inilah yang dimaksud salaf oleh salafi sekarang. Jadi salaf yang kita maksud 4 imam gitu ya, itu nggak masuk oleh mereka. Nggak masuk oleh mereka. Imam Bukhari aja beda kalau sama mereka. Imam Ahmad aja beda.
Ya, sangat beda sekali. Karena sekarang itu yang berbeda dengan mereka ahlu sunnah yang bermanhaj Asy'ari, maka ini sekarang coba mereka hancurkan nih. Dengan bangganya mereka mengatakan Asy'ariyah bukan ahlu sunnah tapi sesat. Nah, mereka ngomong begitu. Ya, lagi mereka berani begitu. Jadi salaf mana yang mereka maksud? Itu Ibnu Taimiyah tidak merujuk ke Imam Ahmad, tapi merujuk ke Utsman bin Said Darimi. Kenapa? Imam Ahmad tidak mau berbicara wilayah-wilayah seperti itu, mengatakan Allah duduk, Allah terbatas, itu Imam Ahmad nggak mau. Tapi mereka, Utsman bin Said yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah, yang digelari Syekhul Islam, itu mengatakan nanti di lain waktu deh. Ya, yakfi cukup? Oke. Oh, definisi dari manhaj. Oke. Ada tarikat lagi. Ya. Mazhab itu adalah pemahaman hadis dan Al-Quran dan Sunnah yang dikumpulkan oleh para imam. Imam yang mengumpulkannya disebut imam mazhab. Jadi mazhab bukan agama buatan imam. Coba saya ulangi. Mazhab adalah pemahaman Al-Quran dan Sunnah yang dikumpulkan atau dikompilasi oleh imam. Kalau yang ngumpulin Abu Hanifah disebut kumpulan Hanafiyah. Kalau kumpulan Imam Malik disebut Malikiyah. Imam Syafi'i disebut Syafi'iyah. Bapak buka buku Imam Syafi'i dari awal sampai akhir isinya hadis. Hadis dah. Paling ada beberapa tambahan pengurangan. Nah, apa arti manhaj? Manhaj sistem berpikir. Tapi sebenarnya manhaj itu dengan mazhab sama sebenarnya. Manhaj ada sistem berpikir, mazhab itu hasilnya. Manhaj Imam Abu Hanifah beda dengan manhaj Imam Malik. Salaf, maka manhaj salaf lebih dari satu. Oh, riwayat Bukhari itu manhaj salaf? Bukan. Riwayat Bukhari itu manhaj Imam Bukhari. Manhaj Imam Bukhari disebut manhaj sahih, yang berbeda dengan manhaj muridnya Imam Muslim. Itu beda manhaj, Pak. Sistem berpikir Imam Bukhari ketika nulis Sahih Bukhari beda dengan sistem berpikir Imam Muslim. Disebut manhaj. Manhaj beliau nulis kitab. Tapi sekarang istilah ini dijadikan sebagai tipologi kelompok, kan gitu. Jadi kalau beda manhaj sama kita, jenggotnya kurang panjang, gitu. Ya sudahlah, jenggot itu panjang ya, aman tuh berarti. Tarekat. Tarekat itu artinya sama dengan mazhab, sama dengan manhaj. Perbedaannya sekarang thariqat itu lebih identik dengan metodologi yang dikumpulkan atau pemahaman yang dikumpulkan oleh imam-imam ahli rohani, ahli kolbu. Imam Syafi'i kan nggak sempat nulis tentang bab khusyuk di satu buku, karena nggak boleh, Pak, dimasukkan bab khusyuk ke bab fikih, nanti campur baur, ilmu jadi nggak mateng. Jadi ilmu itu memang sudah ada pembagian-pembagiannya. Ahli fikih jangan masuk ke ruang ahli akidah, ahli akidah jangan masuk ke ruang ahli qalbu. Kalau mau masukkan, tulis di buku sendiri. Imam Bukhari, Imam Syafi'i tidak pernah menulis kitab akidah, maka tidak dikenal sebagai imam akidah. Tidak pernah nulis tentang ilmu khusyuk, maka tidak punya tarekat qalbu, tapi mazhab. Jadi tarekat artinya apa? Pemahaman kerohanian Nabi terhadap Al-Quran. Apa kesepakatannya? Manhum ahli sunnah. Siapakah ahli sunnah wal jamaah? Alot, Pak. Alot sekali. Ternyata mereka sepakat 100%. Ahli sunnah wal jamaah, satu, cirinya bermazhab salaf, yaitu 4 tadi. Salah satu aja. Yang kedua, berakidah ahli sunnah dengan manhaj, baik itu manhaj Asy'ari atau Maturidi atau Tahawi. Manhaj Tahawi disebut manhaj ahli hadis. Ya, tapi ini nggak disebutkan di dalam kitab, dalam kesempatan mereka Maturidiyah. Dan yang terakhir, bertasawuf. Bukan tasawuf yang aneh-aneh itu, tapi tasawuf yang sahih, tasawuf yang bersanad. Ini yang disebut di Indonesia thariqah mu'tabarah. Ya, tapi kalau nanti melihat yang aneh di tokoh-tokoh ini, berarti bukan, dia belum sepenuhnya menjalankan thariqahnya atau mazhabnya atau manhajnya. Ya, semoga negeri ini diberkahi dengan keberadaan mereka.